Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Putri dengan NIM 08011281924051. Saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah analisis numerik. Ini adalah video ketiga saya setelah video pertama saya itu menjelaskan mengenai integrasi numerik. Kemudian video kedua saya itu menjelaskan mengenai turunan numerik. Dan pada video saya yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial biasa orde 1. Baik, untuk permulaan, persamaan diferensial adalah gabungan antara fungsi yang tidak diketahui secara eksplisit dan turunannya atau diferensialnya. Persamaan diferensial dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa atau PDB itu adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas. Peubah bebas biasanya disimbolkan dengan X. Berdasarkan turunan tertinggi yang terdapat dalam persamaannya, PDB dibagi lagi menjadi 4 secara garis besar. Yang pertama itu PDB orde 1, yang turunan tertingginya itu adalah turunan pertama, kemudian PDB orde 2 yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah turunan kedua, kemudian PDB orde 3 yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah turunan ketiga. Dan seterusnya untuk PDB dengan orde yang lebih tinggi. PDB orde 2 ke atas itu dinamakan dengan PDB orde lanjut. Dalam tugas saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PDB orde 1 atau PDB yang turunan tertingginya adalah turunan pertama. Untuk menghitung solusi PDB, terdapat beberapa metode, mulai dari metode yang paling dasar sampai dengan metode yang lebih teliti. Yang pertama itu ada metode Euler, kemudian metode Hahn, kemudian metode Dirac-Tyler, kemudian keempat itu ada metode Renkuta, kemudian ada metode prediktor korektor. Dalam tugas saya kali ini, saya menggunakan metode Hahn. Metode Hahn ini merupakan perbaikan dari metode Euler. Metode Hahn ini salah satu metode numerik yang sering digunakan untuk menghitung solusi PDB. Metode Hahn itu diturunkan sebagai berikut, yaitu Y aksen X itu sama dengan pemetaan dari fungsi X. YX ini kurung. Berdasarkan penurunan rumus di atas, diperoleh penyelesaian PDB orde 1 dengan metode Hahn, yaitu YR1 sama dengan YR ditambah H/2 dikali FXR YR ditambah FXR plus 1 YR plus 1. Untuk galatnya itu ada EP yang dihampiri dengan min H pangkat 3/12 dikali Y double aksen T, di mana XR itu kurang dari T kurang dari XR plus 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat untuk menghitung persamaan diferensial biasa orde 1. Yang mana fungsi yang saya gunakan dalam tugas ini itu adalah dy dx sama dengan ax kuadrat min sin bx per cy, di mana yx0 sebagai syarat awal itu sama dengan x0. Sebelum saya masuk ke program, sebelum saya menjelaskan program, saya akan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana mencari persamaan diferensial orde 1 secara manual. Saya misalkan saya ambil nilai dari fungsi-fungsi ini adalah A-nya 1, kemudian B-nya 3, dan C-nya 1. Sehingga fungsinya menjadi dy dx sama dengan x kuadrat dikurang sin 3x per y. Dengan syarat awal, y x0-nya itu sama dengan 1, di mana x0-nya itu sama dengan 0.
serta nilai X yang akan dicari itu adalah 5. Di sini bisa dilihat pertama dy dx sama dengan x kuadrat dikurang sin x per y, kemudian dikalikan kedua ruas masing-masing dikali y, sehingga dihasilkan fungsi y dy itu sama dengan x kuadrat min sin 3x dx. Ini sebenarnya dikalikan dengan y dulu, sehingga di sini itu adalah y dy dx y dy dx y dy per dx, maaf, y dy dx atau y dikali dy per dx itu sama dengan x kuadrat min sin x, baru nanti kembali kedua ruas dikalikan dengan dx sehingga diperoleh y dy sama dengan x kuadrat min 3x dikali dx. Selanjutnya kedua ruas diintegralkan sehingga diperoleh 1/2 y kuadrat sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/3 cos 3x plus k. Dengan K adalah konstanta yang belum diketahui. Selanjutnya, substitusikan syarat awal di mana Y0 itu sama dengan 1. Di sini disubstitusikan nilai Y sama dengan 1 dan nilai X itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh K sebesar 1/6. Selanjutnya, K disubstitusikan kembali ke persamaan 1/2 Y kuadrat sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/3 cos 3X ditambah K. Maka setelah disubstitusi K sama dengan 1/6 ini diperoleh persamaan Y sama dengan akar dari 2X pangkat 3 ditambah 2 cos 3X ditambah 1/3. Kemudian selanjutnya disubstitusikan X sama dengan 5 sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 9,1820 atau 9,1820. Berikut ini itu adalah deklarasi program atau deskripsi program untuk fungsi dan variabel yang digunakan. Berikut ini yang saya blok itu merupakan file header yang digunakan dalam program. Kemudian ini merupakan variabel global yang bertipe data double. Kemudian ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengembalikan nilai fungsi yang sudah didefinisikan pada laporan tadi, yaitu A dikali X kuadrat dikurang sin BX per CY. Ini adalah program utama. Selanjutnya, ini merupakan kode program untuk menampilkan output dan juga input koefisien yang nantinya diproses di dalam program. Selanjutnya juga masih sama dengan dua program sebelumnya, yaitu pada program kali ini terdapat dua pemberhentian iterasi. Yang pertama itu ada dengan lebar H, yang kedua itu ada dengan epsilon. Jika kita menginputkan pilihan pertama, yaitu pemberhentian iterasi dengan lebar H, maka ini adalah kode programnya. Kemudian jika kita menginputkan pilihan yang kedua atau pemberhentian iterasi dengan epsilon, maka ini adalah kode programnya. Kita langsung ke programnya, program di kode blocks. Ini adalah program yang sudah saya buat. Saya akan langsung running dengan
angka atau bilangan yang sudah saya hitung manual tadi. A-nya 1, B-nya 3, C-nya 1, kemudian X0-nya 0, dan Y0-nya 1, kemudian nilai X yang dicari itu adalah 5. Pemberhentiannya itu saya lakukan dengan lebar H. Maaf, diulangi, ada sedikit masalah. Lebar H-nya saya masukkan 0,125. Maka untuk solusi persamaan diferensial biasa untuk Y5 itu adalah 9,12211. Saya cocokkan kembali dengan perhitungan manual saya tadi. Pada perhitungan manual itu 9,1820. Kemudian pada perhitungan program itu 9,12211. Sedikit ada perbedaan pada angka di belakang koma, tapi tidak mengurangi tidak mengurangi esensi bahwa program ini sudah mendekati nilai sejatinya. Sekarang kita cek menggunakan website. Di sini saya menggunakan Symbolab karena cenderung lebih mudah untuk digunakan. Ini adalah deskripsi fungsinya. Kemudian ini sudah diperoleh bahwa hasil dari persamaan ini adalah Y sama dengan akar dari 2X pangkat 3 ditambah 1 ditambah 2 cos 3X per 3. Ini sama dengan perhitungan manual tadi. Kalau diperhatikan, ini saya hitung lagi menggunakan Symbolab. Dengan X sama dengan 5, maka diperoleh hasilnya itu adalah akar dari 2 cos 15 ditambah 251 per 3. Selanjutnya kita hitung lagi nilainya. Maka diperoleh hasilnya itu adalah 9,18208. Hasilnya itu sama dengan hasil manual, cukup berbeda di bagian 1 digit terakhir, karena mungkin pembulatan yang dilakukan oleh saya itu tidak sebaik yang dilakukan oleh website Symbolab. Dengan hasil pada program itu adalah 9,12211. Selanjutnya mari kita lihat untuk perbandingan dari ketiga program ini, baik melalui website maupun melalui kode blocks. Berikut adalah perbandingannya. Yang pertama itu perbandingan antara website dan program. Pada saat lebar H itu 0,001 diperoleh solusi persamaan diferensial biasa order satunya itu adalah 9,11922. Kemudian pada saat epsilonnya itu 0,125 itu diperoleh solusi persamaan diferensial biasa order 1 itu sebesar 9,16695. Oh maaf, tadi kita belum cek yang epsilon. Sekarang saya cek yang epsilon dulu. Untuk epsilonnya itu sebesar 0,125. Itu diperoleh 9,16695 seperti yang ada di tabel ini. Dan memang ada sedikit perbedaan ya di angka di belakang koma, sehingga galat antara website dan program dengan lebar H itu adalah 0,06286. Kemudian galat antara website dan program epsilon itu adalah 0,01513. Kemudian perbandingan antara manual dan program itu adalah memperoleh galat antara website dan lebar H itu adalah 0,06278, kemudian galat antara website dan epsilon itu adalah
Maaf, ini galat antara manual dan lebar H. Antara manual dan lebar H itu adalah 0,06278 dan galat antara manual dan epsilon itu adalah 0,01505. Dapat disimpulkan dari perbandingan kedua perbandingan ini bahwasanya program itu sudah hampir mendekati nilai sejati dari fungsi persamaan diferensial orde 1 tadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video ketiga saya yang merupakan video terakhir. Apabila terdapat kekurangan dalam video saya memohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.